Jika engkau ingin hatimu lembut, fa'at'im al-miskina. Berikan makan kepada orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Bayangkara, demikian juga panitia amaliyah Ramadan Masjid Bayangkara, kaum muslimin muslimah jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan bagi kita hingga saat ini. Kita masih menikmati indahnya bulan Ramadan. Saat-saat yang kita lalui, jamaah sekalian, ini merupakan saat-saat yang terindah bagi seorang muslim dan bagi orang-orang yang mau memahaminya. Bagaimana tidak, seluruh ibadah kita dilipat gandakan di bulan Ramadan. Pintu-pintu kebaikan dibukakan. Kejelekan-kejelekan Allah Ta'ala jauhkan dari kehidupan kita. Maka tambah syukur lagi, itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita diberikan nafas di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menerima amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan majelis kita sore ini, yang akan kita bahas adalah sebuah judul Panen Pahala dari Sedekah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, satu di antara amaliyah yang ada di bulan Ramadan adalah sedekah atau berbagi dengan sesama. Alhamdulillah di masyarakat kita sekarang ini, untuk berbagi di bulan Ramadan itu tumbuh semangat untuk berbagi. Dan kita rasakan di masjid-masjid, di musalla-musalla, ibu-ibu, para jamaah majelis taklim begitu bersemangat untuk membuat paket-paket buka bersama. Ada yang paket makan besar, ada yang snack. Masya Allah, seperti kita lihat di masjid ini, di awal sudah ada yang curi setar. Ramadan belum datang, air mineral sudah berjejer di sana. Ini tentunya adalah karena kecerdikan dalam melihat peluang kebaikan dari kaum muslimin. Namun ada juga sih yang Ramadan ini tidak tumbuh semangat kedermawanannya. Ada juga sih orang-orang yang di bulan Ramadan ini cuma ngenteni dapat bagian. Astagfirullahaladzim. Kapan kita naik grade-nya ini? Kita sudah berislam sekian lama, masa cuma sekedar nunggu bagian? Nunggu bagian. Buka pakai apa? Nunggu bagian, nek bukan ya ora pati enak dikomentari.
karepe priwe. Kita harus berusaha rubah grade kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nampak sekali kedermawanannya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lainnya Nabi sangat dermawan. Di bulan Ramadan lebih lagi. Mosok dari kita kecil, dari sampai dewasa, bahkan sampai tua, astagfirullah, senengnya nek ana wong aweh gitu loh. Ganti. Ayo kita berbagi kayak gitu. Ayo kita berinfak. Ayo kita bersedekah. Ada orang-orang yang Masya Allah, jadi diberikan rezeki oleh Allah mudah, tetapi seneng banget kalau dikasih orang. Nanti kalau nggak diterima gimana Ustadz, kasihan yang bersedekah, alasannya pinter gitu. Astagfirullah. Kasihan sudah datang jauh-jauh ke sini nggak ada yang makan gitu, kasihan. Ini ada alasan dibalik tujuan gitu ya. Ada alasan dibalik tujuan. Tujuannya dapat, alasannya bagus gitu. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang yang ngenes kayak gitu, sudah dikasih, mintanya dikasih, kemudian dikasih satu masih kurang, dikasih levelnya yang lain, yang lain ayam bakar, yang ini wah telur, setengah maning telurnya, dikomentari. Ini penyakit ini sebenarnya yang semacam ini. Penyakit kronis. Segera harus dipangkas. Harus dioperasi itu. Yang namanya sifat bakhil gak bisa bergabung dengan keimanan. Ingat itu Bapak Ibu. Sifat bakhil gak bisa bercokol dalam diri seorang mukmin. Mukmin itu lauman kalau bahasa kita. Mukmin itu awean. Mukmin itu enggak kumet. Kalau bisa memadukan berarti ya otomatis grade imannya turun pasti. Enggak mungkin kan. Kalau mukmin kok dengan ketaatannya, ibadah-ibadahnya kok pelit, pasti grade imannya turun. Enggak mungkin naik gitu. Enggak mungkin sampai derajat yang seperti yang lain kayak gitu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kesadaran di zaman kita sekarang ini sudah lumayan lah. Beda dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau di masjid ini kan Masya Allah, Senin Kamis itu bukaannya Masya Allah. Sebelum-sebelumnya, apalagi sebelum dibangun masjid ini, ya nggak ada persiapan buka, air putih aja mungkin ya bagi cuma ustadznya saja kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang geliatnya tambah baik. Maka ayo kita jadi bagian geliat baik itu. Jangan cuma siap menghabiskan gitu. Jangan cuma jadi pasukan kayak gitu terus dari dulu sampai sekarang. Ayo kita berubah. Sesungguhnya kita bisa berubah dengan kemauan yang kuat. Ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah. Semoga saja semangat yang ada di tengah masyarakat kaum muslimin berupa siap menyiapkan untuk apa? Buka puasa. Di jadwal hari apa siap. Kemudian hadirkan di sana. Jadi orang-orang yang berbagi itu menghadirkan niatan meneladani Kanjeng Nabi di bulan Ramadan. Itu akan sangat istimewa nanti balasannya. Karena sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Abdullah bin Abbas mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sangat dermawan sekali gitu ya di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril alaihi salam. Ketika malaikat Jibril menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan,
Malaikat Jibril senantiasa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan. Di Ramadan Nabi luar biasa dermawannya, sampai digambarkan seperti angin yang berhembus. Maksudnya apa sih? Angin yang berhembus itu kita semuanya dapat tanpa harus rebutan. Apa ada tumon? Jenengan ngerti orang rebutan, ada apa sih rebutan? Pengen dapat angin kayak gitu. Kalau kipas angin iya, karena sedikit. Tetapi angin yang berhembus itu menghempas dan menerpas semua orang yang ada tanpa harus berebutan. Demikian juga kedermawanan Nabi, kanan, kiri, depan, belakang semuanya merasakan itu dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika seorang berbagi di bulan Ramadan, hadirkan niat dalam meneladani panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman memerintahkan kita untuk berbagi, untuk berinfak. Di dalam firman Allah di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wasma'u wa ati'u. Dengar dan taatlah. Wa anfiqu khairal li anfusikum. Dan berinfaklah. Itu lebih baik bagi diri kalian. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat bakhil, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Orang yang dijaga dari sifat bakhil artinya dijauhkan dari sifat bakhil, sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung. Mari jemaah sekalian, kita masuk ke dalam kalangan orang-orang yang beruntung. Buang jauh-jauh sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlindung kepada Allah di antaranya dari sifat bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Di antara doa Nabi, ya Allah aku berlindung dari sifat bakhil. Kok ada umat Nabi yang katanya setia tapi mau mengkombinasikan antara iman dengan bakhil, diusahakan. Subhanallah, rajin jamaah, rajin majelis taklim, rajin apa lagi? Yang lain-lainnya rajin, tetapi kalau masalah duit jan angel banget kon metu. Astaghfirullahaladzim. Ini kita harus benar-benar maksimalkan doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada akhlak yang baik. Innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Di antara akhlak yang baik adalah al-karam, al-jud, yaitu apa? Kedermawanan. Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, enggak usah khawatir duit kita berkurang, disumbangkan ke panitia amaliyah Ramadan. Bantu 10 paket kan ya 200.000 hitungannya. Betul enggak hitungan saya? 10 paket nasi box berapa? 200.000 Pak? Ya Pak tidak? Subhanallah. Dan itu jenengan berarti dapat pahala di hari itu 20 orang. Masya Allah. Apalagi kalau yang makan itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat. Masya Allah. Dengan makanan tersebut kemudian orang itu taraweh. Masya Allah. Tarawehnya diterima oleh Allah. Dengan makan tersebut kemudian orang itu bisa nanti habis tarawih tilawah Quran, jenengan dapatkan lagi itu.
Maka Nabi mengatakan wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan ada yang makan makanan yang kamu miliki dari hartamu kecuali orang yang takwa saja. Kenapa? Karena orang yang takwa itu nanti akan membuahkan kebaikan. Kalau jenengan hartanya sama orang ahli maksiat malah dikasih, ahli maksiat dikasih, membuahkan apa? Kalau jenengan infaknya baik ya jenengan jadi pahala. Tapi sayang, berbuah dosa. Tenaga yang dihasilkan untuk berdosa lagi, untuk bermaksiat lagi. Ini kan ngeri kalau seperti ini. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mana qasad sadaqatun min mal. Itu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Harta yang disedekahi gak akan berkurang. Dari sisi apa? Maknanya. Dari sisi keberkahannya. Dari sisi manfaatnya. Tidak akan berkurang harta itu. Apa yang di kantong kita, apa yang di rekening kita, iya berkurang nominalnya. Tetapi maknawinya tidak. Kemanfaatannya, keberkahannya tidak berkurang sama sekali. Gak perlu khawatir jamaah. Dalam kehidupan kita berkurang itu sesuatu yang wajar. Karena sudah sering kita mengalami penambahan. Jadi jangan mintanya nambah terus kayak gitu. Kan ada saatnya berkurang. Kesehatan kadang-kadang ditambah oleh Allah. Kekuatan kadang-kadang ditambah. Di saat yang lain berkurang ya wajar. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita selanjutnya akan sebutkan beberapa keutamaan dan manfaat sedekah. Semoga nantinya kita bisa panen pahala dari sedekah. Ini Ramadan semakin berkurang, semakin berkurang. Kapan ini kita berinfak ini? Kalau seandainya sudah latihan dari awal terus, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara manfaat dan juga keutamaan sedekah adalah yang pertama, sedekah itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah akan memadamkan murka Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Beliau menyebutkan inna sadaqatas sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sesungguhnya sedekah yang sembunyi-sembunyi. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan murka Allah. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya sedekah itu bisa dengan dua macam. Sedekah dengan terang-terangan, sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, in tubdu sadaqat fa ni'immahi. Seandainya engkau nampakkan sedekah, itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Seandainya engkau sembunyikan dan engkau berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik untuk kalian. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik untuk kalian. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, bukan hanya lebih baik, tetapi di sana ada fadilah yang besar, yaitu apa? Menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kalian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika disebutkan sedekah dengan terang-terangan itu baik, maksudnya terang-terangan dan orang tersebut ikhlas. Sedekahnya bukan nyari subscriber. Ya. Sedekahnya bukan nyari komen, like, semangat terus dan lain sebagainya, tidak. Tetapi dia lillah, dia tunjukkan, tentunya dia yang tahu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ikhlas ataukah tidak ketika berbagi tersebut. Tetapi ketika disebutkan baik,
itu adalah terang-terangan dan ikhlas. Lebih baik lagi disembunyikan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, tadi sudah disinggung sedikit di ayat yang tadi saya sampaikan, yaitu apa? Terhapusnya dosa dengan sedekah. Sedekah itu menghapuskan dosa. Sebagaimana kita tahu setiap kita punya banyak salah, punya banyak dosa. Bisa ke salah, ake dosane medit alah. Astagfirullahaladzim. Kan repot. Ake salah, ake dosa pelit. Astagfirullah. Kalau ake salah, ake dosa dermawan, itu pengharapan dihapuskan dosanya itu sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW beliau bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u nara." Sedekah itu menghapuskan dosa dan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sebagaimana air bisa memadamkan api, maka sedekah juga bisa memadamkan apa? Memadamkan dosa. Maka Bapak Ibu sekalian jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berjuang untuk mengikis habis sifat-sifat bakhil dalam diri kita. Yang repot lagi, bakhil suka pamer, aduh ya Allah, nggak mau ngasih, tambah lagi suka pamer, itu kan menyiksa orang-orang yang melihatnya. La ilaha illallah. Selanjutnya yang ketiga. Yang kedua tadi menghapuskan dosa. Sedekah tudfi'u al-khati'ah tadi, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang adalah sedekah itu bisa menyelamatkan seorang dari api neraka. Sedekah bisa menyelamatkan seorang dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin." Selamatkanlah dirimu dari api neraka. Selamatkan dirimu dari api neraka. Meski hanya dengan separuh kurma. Separuh kurma bisa menyelamatkan kita. Apalagi dengan nasi bok. Selamatkan dirimu dari api neraka dengan sepaket nasi bok ayam goreng. Masa nggak bisa sih? Masa nggak bisa sih? Ya kalau seandainya nggak setiap hari ya seminggu sekali lah, satu nasi bok juga nggak masalah kok. Dan itu lebih berharga kan dari setengah butir kurma. Dengan setengah kurma saja bisa menyelamatkan seorang dari neraka, Bapak Ibu. Masa nggak tergerak sih dengan ini? Yang namanya infak itu bukan dengan banyaknya, dengan besarnya, tidak. Dengan tulusnya hati pengin berbagi dengan sesama. Kalau ada kemauan, insya Allah ada jalan. Insya Allah ada jalan. Kalau seandainya merasa berat banget ya, kita kumpulkan uang recehan lah. Recehan, 500, 1000 kembalian. Beli apa kita kumpulkan. Nanti kalau sudah terkumpul, coba kita bismillah. Kita selamatkan diri kita dari api neraka dengan satu paket nasi bok dengan lauk yang komplit. Saya mengajak, ayo kita grade-nya itu dirubah dari senang ulih, dari senang berbagi. Insya Allah semuanya kan tahulah. Al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Iya Ustaz,
saya tangannya dari atas, ketika makan itu dari atas. Bukan itu maksudnya. Tangan yang suka berbagi, tangan yang dermawan, itu lebih baik daripada tangan-tangan yang suka nyadong, sing keterimane ulih paketan, sing senenge dipunjungi, sing seneng munjungi lewi apik daripada sing seneng dipunjungi, sing sering awek lewi apik daripada sing sering diwehi. Ayo grade kita ditingkatkan, dirubah. Level kita dinaikkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedekah yang dalam pandangan kita sangat kecil, setengah kurma, itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Itu dituturkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan tentang balasan yang begitu besar dari sedekah. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan yang namanya ketika seorang berinfak di jalan Allah itu dibalas dengan 700 kali lipatnya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan yang sangat menakjubkan, luar biasa. Satu butir kurma yang diinfakkan oleh seorang, yang dihasilkan infak tersebut dari pekerjaan yang halal, akan menjadi sebesar gunung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin thayyibin." Barang siapa berinfak dengan sesuatu yang nilainya sama dengan sebutir kurma, orang ngantek 1000. Berinfak dengan sesuatu yang nilainya setara dengan sebutir kurma. Tetapi min kasbin thayyibin, dari hasil yang halal, dari pekerjaan dia, peras keringat banting tulangnya dia, lelah letihnya dia. Lelah letih, banyak orang yang lelah letih tapi pekerjaannya haram. Iya kan? Dari ini udah kesel mbok nyolong kesel banget. Banting tulang, rela untuk ini itu. Orang ini berinfak dengan sebutir kurma dari hasil yang halal. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Allah akan terima itu dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha li sahibihi. Kemudian Allah Ta'ala akan tumbuh kembangkan itu. Allah akan jaga infak yang sebutir kurma tadi. Dijaga oleh Allah. Hatta takuna mithlal jabal. Sampai itu akan bernilai seperti sebuah gunung besar. Dalam riwayat disebutkan, kama yurabbi ahadukum faluwahu, seperti seorang di antara kalian yang memelihara seekor kuda kecil, kemudian dijaga menjadi kuda besar. Demikian juga Allah menjaga infak dan sedekah seorang yang tadi nilainya cuma sebutir kurma, namun ikhlas, namun dari hasil yang baik, dari hasil yang halal. Masya Allah jemaah, maka raihlah keberkahan di sisi Allah, raihlah pahala. Mari kita gerakkan dalam diri kita, dalam kamus di hidup kita, tidak ada hari tanpa sedekah. Terlebih di bulan Ramadan, ora ketang mangatus. Mangatus 1000, 2000. Yang itu cuma sekedar kembalian kita niatkan untuk apa? Untuk berbagi dengan sesama. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, nasib kita belum jelas. Arep pulih swarga apa ora? Mari kita berjuang, selamatkan diri kita. Yang Nabi mengatakan, ittaqun nar
walau bisyikki tamratin, selamatkan dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan separuh dari kurma, setengah dari kurma. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat kelak. Semakin besar sedekahnya, semakin ikhlas sedekahnya, maka akan semakin besar naungan yang dia dapatkan di saat tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah Ta'ala siapkan untuk hamba-hambanya. Sahabat Uqbah bin Amir mengatakan Nabi SAW bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas." Rawahu Ahmad. Masing-masing orang itu akan berada pada naungan sedekahnya sampai diputuskan di antara manusia. Maksudnya di sini adalah di saat manusia di padang mahsyar, di saat matahari didekatkan begitu dekat, hanya jarak 1 mil saja dari manusia, yang sebagiannya begitu tersiksa dengan keringat yang begitu banyak, sebagiannya sampai mereka tenggelam dalam keringatnya sendiri karena sedemikian panasnya. Maka selamatkan diri kita di saat itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang berada pada naungan sedekahnya sampai ada keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, Yazid menuturkan, wa kana Abu Marthad la yakhti'uhu yaumun illa tasaddaqa fihi bi syai'in walau ka'kah aw basalah. Abu Marthad tidak membiarkan hari berlalu begitu saja, melainkan di sana pasti dia akan bersedekah meskipun hanya dengan sepotong roti kecil. Ka'kah itu kue kecil, kue cetak. Kalau bahasa kita kue cetaknya di orang Arab itu. Dengan kue kecil, hanya dengan seperti itu. Atau kadang-kadang beliau berinfak itu dengan apa? Sebutir, 2 butir apa? Basal, yaitu apa? Bawang merah. Demikianlah jemaah, kita hilangkan sifat bakhil dalam diri kita dengan berlatih. Saya sering sampaikan, jangan sampai punya omongan, masa orang ngestuk Ustad, nek aku dadi wong sugih, nek aku dadi wong sukses, aku harap infak, aku harap sedekah, aku harap bangun masjid, aku harap bangun panti asuhan. Aja kakean jangkauan disit, latih dulu diri kita. Karena ketika seorang tidak pernah berlatih akan kaget nanti. Meskipun ketika itu dia punya harta miliaran, tetapi kalau nggak pernah berlatih akan begitu berat. Dana gue gawe masjid pira 2,5 M. Loh, akeh temen. Emangnya masjid gawe nang blek KTP apa? Kalau masjid bikinnya pakai blek KTP ya paling birang juta. Tahu blek KTP enggak? Nah, anak muda berarti enggak tahu blek KTP. Tahu Pak blek KTP, Pak? Ustaz tahu Ustaz? Blek KTP tahu Ustaz? Enggak. Wong kota berarti. Belarak yang dianyam itu namanya blek KTP. Belarak pohon kelapa itu dianyam kemudian jadi atap. Kalau atapnya pakai gitu murah. Wong desa kon kerigan gratis. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya yang kelima, di antara manfaat dan juga keutamaan sedekah adalah sedekah itu salah satu ikhtiar kita untuk bisa sembuh dari sakit. Sedekah itu salah satu ikhtiar kita, usaha kita untuk kita bisa sembuh dari sakit. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah.
Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah kedatangan seorang yang sakit di lututnya itu sampai 7 tahun. Orang ini ngalami sakit sampai 7 tahun di lututnya. Bocor terus. Darahnya itu netes terus. Kalau orang zaman kita sekarang ini ya mungkin orang yang kena gula ya bocor ya. Ini perlu dicoba triknya dari seorang ulama, Abdullah bin Mubarak, tokohnya tabi'in. Ketika kedatangan orang yang seperti itu kondisinya, maka beliau mengatakan, coba kamu cari masyarakat yang butuh sumur, butuh air. Bikin sumur di sana dengan hartamu. Subhanallah, kemudian orang itu mempraktikkan dan sembuh. Sakit yang sudah 7 tahun yang terus netes darah itu lukanya tertutup. Sembuh. Masya Allah. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antaramu dengan sedekah. Aku bawi sedekah tapi orang mari-mari. Pira sedekah? Wingi pas Jumatan. Astagfirullah. Wingi pas Jumatan pira? Ramadan ini Ustaz, biasa yang gede-gede ada nggak? Ramadan ini ada yang gede-gede nggak? Infaknya? Masya Allah. Mereka itu orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pandai memanfaatkan momen. Yang di luar Ramadan aja begitu luar biasa balasannya dari Allah. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Dulu setahu saya di masjid sini ada yang memonitor terus nih takmirnya. Siapa jenis yang infak ya gede banget. Bolak-balik di nggak tahu kotak sebelah sana apa sebelah sana. Ada yang banyak banget. Masya Allah, nggak tahu siapa ini. Demikianlah yang seharusnya. Jangan baru berbagi 10 nasi box sudah pasang status. Yakin amal kita itu sudah dicatat oleh malaikat. Nggak perlu dapat like dari teman, nggak perlu dapat komentar dari teman, nggak perlu sama sekali. Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga yang keenam. Ya. Yang keenam, di antara manfaat dan keutamaan sedekah adalah sedekah itu ternyata bisa melembutkan hati yang keras. Hati yang susah memaafkan orang, hati yang diliputi dengan dendam, hati yang adanya emosi bisa dilunakkan dengan bersedekah. Nabi SAW beliau bersabda, "Idza aradda an talinna qalbak," jika engkau ingin hatimu lembut, fa'at'im al-miskina, berikan makan kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Usaplah kepala anak yatim. Kasih makan kepada orang miskin dan usap anak yatim. Jangan bapak-bapak, saya juga yatim, Ustaz. Yatim itu kalau belum dewasa. Belum dewasa, maka dikatakan yatim. Saya yatim piatu, Ustaz. Lha umuran jenengan pira 50? Lho. Astagfirullah. Yatim itu sebelum dewasa. Kalau laki-laki ya pantarannya di bawah 15 tahun, itu yatim. Usap kepala anak yatim, bagaimana penderitaannya. Namun Masya Allah, anak-anak yatim itu punya kelebihan. Sekarang ini ya Alhamdulillah, dengan dari kebaikan dari muhsinin, dari para donatur, bisa belajar di pondok pesantren. Anak-anak yatim itu melesat jauh, meninggalkan siapa? Meninggalkan yang punya ayah dan ibu. Tapi mereka juga yatim. Yatim dalam artian apa? Ora di rumat nang bapake karo ibune. Dirumat oleh siapa? Oleh HP.
Anak-anak yatim melesat jauh. Anak-anak yatim punya hafalan 5 juz, punya hafalan 10 juz. Ada yang sudah selesai Quran, bacaannya bagus. Insya Allah nanti saya bawa. Kalau enggak beberapa harinya, insya Allah dibawa. Jumat insya Allah besok. Saya akan bawa yatim, saya tunjukkan bahwasanya yatim tetap di depan. Jauh daripada yang bukan yatim. Insya Allah besok. Kalau pengen bukti, insya Allah kita tunjukkan. Tarawih di sini, maghriban tok kurang golet apa. Tarawih wis uli, nggo sangu nggo tarawih engko bengi kayak gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini beberapa manfaat dan juga hikmah daripada sedekah yang semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita, lapangkan hati kita, buang jauh-jauh sifat bakhil, sifat pelit. Buang jauh-jauh itu semuanya, karena sesungguhnya kita perlu berlatih dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Salat perlu kita latih, puasa perlu kita latih, kemudian infak sedekah juga perlu kita latih. Semoga dengan kita berlatih, suatu saat ketika Allah karuniakan, bukakan pintu rezeki yang lapang bagi kita, kita tidak kaget lagi, kita tidak takut lagi berpisah dengan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Barakallahu fikum jami'an. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.